Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimatul Nirma Nuraini dengan NIM 2310246, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 2A. Saya membuat video ini untuk tugas UAS mata kuliah kajian sanad, yaitu meresum 7 artikel. Ketujuh artikel tersebut adalah 1. Sejarah dan kedudukan sanad dalam hadis Nabi oleh Muhammad Ali. 2. Kajian matan dan sanad hadis dalam metode historis oleh Muhammad S. Rohman. 3. Eksistensi sanad dalam hadis oleh Zulhaldi. 4. I'tibar sanad dalam hadis oleh Jud Fauziah. 5. Kritik sanad hadis telaah metodologis oleh Hedri Nadiran. 6. Metode kesahihan sanad hadis telaah terhadap pemikiran Syuhudi Ismail dalam kaidah kesahihan hadis oleh Makmur, Muhammad Ismail, dan Burhanuddin. 7. Kedudukan sanad transmisi hadis Nabi SAW menurut para ulama klasik oleh Ahmad Sayhuddin. Yang pertama, sejarah dan kedudukan sanad dalam hadis Nabi oleh Muhammad Ali. Dalam artikel ini, Muhammad Ali membahas pentingnya sanad dalam verifikasi keaslian hadis. Pada masa awal Islam, hadis disampaikan secara lisan tanpa struktur sanad yang formal. Namun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dan dengan meningkatnya kebutuhan untuk menjaga keaslian hadis, maka penggunaan sanad menjadi formal dan terstruktur, terutama pada abad kedua Hijriah. Sanad dianggap sebagai instrumen vital dalam ilmu hadis karena memastikan autentisitas sebuah hadis. Melalui ilmu al-jarh wa ta'dil, ulama menilai integritas dan kredibilitas perawi dalam sanad, memastikan bahwa setiap perawi dapat dipercaya dan memiliki reputasi yang baik. Metodologi penilaian sanad mencakup analisis mendalam tentang riwayat hidup perawi, reputasi, dan hubungan antar perawi untuk memastikan kesinambungan tanpa penyimpangan. Sanad sendiri berfungsi untuk melindungi dari penyebaran hadis palsu, yakni hadis maudhu, dengan memastikan bahwa rantai perawi sahih. Umat Islam dapat yakin bahwa ajaran yang mereka ikuti benar-benar berasal dari Nabi Muhammad SAW. Kesimpulannya, pemahaman yang mendalam tentang sejarah dan kedudukan sanad adalah esensial dalam studi ilmu hadis untuk mempertahankan keaslian dan keutuhan ajaran Islam. Artikel yang kedua yaitu kajian matan dan sanad hadis dalam metode historis oleh Muhammad S. Rohman. Di dalam artikel ini, penulis menguraikan pentingnya analisis kritis terhadap matan dan sanad hadis untuk memastikan keasliannya. Metode historis digunakan untuk menilai konteks sosial, politik, dan budaya pada masa hadis disampaikan, membantu memahami latar belakang yang mempengaruhi transmisi hadis. Analisis sanad melibatkan verifikasi kredibilitas perawi melalui ilmu al-jarh wa ta'dil, memastikan setiap perawi dapat dipercaya dan memiliki reputasi yang baik. Di sisi lain, analisis matan berfokus pada pemeriksaan konsistensi teks hadis dengan ajaran Al-Quran dan hadis lainnya, serta menilai kewajaran isi hadis menggunakan akal dan logika. Kombinasi analisis matan dan sanad memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang keaslian sebuah hadis, memastikan bahwa ajaran tersebut benar-benar berasal dari Nabi Muhammad SAW. Kesimpulannya, pendekatan holistik dan kritis melalui metode historis sangatlah diperlukan untuk memperkuat studi hadis dan memastikan bahwa umat Islam menerima ajaran yang autentik. Metode ini tidak hanya memperkaya pemahaman tentang hadis, tetapi juga memastikan penerapan ajaran Islam yang sesuai dengan sumber aslinya. Artikel selanjutnya yaitu eksistensi sanad dalam hadis oleh Zulhaldi. Dalam artikel eksistensi sanad dalam hadis oleh Zulhaldi menggambarkan pentingnya sanad dalam memastikan keaslian dan validitas hadis dalam Islam.
Sanad sebagai rantai perawi berperan krusial sebagai alat verifikasi. Artikel ini menjelaskan perkembangan penggunaan sanad sejak awal Islam hingga menjadi formal pada abad ke-2 Hijriah. Metode penilaian menggunakan ilmu al-jarh wa ta'dil untuk menilai kredibilitas perawi, memastikan keaslian hadis. Eksistensi sanad tidak hanya melindungi dari hadis palsu, tetapi juga memastikan keutuhan ajaran Islam. Kesimpulannya, pemahaman mendalam tentang sanad adalah kunci dalam mempertahankan keaslian ajaran Islam. Kemudian artikel yang berjudul Iktibar Sanad dalam Hadis oleh Jud Fauziah. Dalam artikel ini, penulis membahas pentingnya iktibar sanad dalam menilai keabsahan hadis dalam Islam. Iktibar sanad adalah proses evaluasi terhadap keandalan sanad yang melibatkan penilaian reputasi, kejujuran, dan ketelitian perawi dalam rantai sanad. Metode penilaian iktibar sanad sering menggunakan ilmu al-jarh wa ta'dil untuk mengidentifikasi kekuatan atau kelemahan perawi. Penerapan iktibar sanad memiliki implikasi besar dalam studi hadis karena memastikan bahwa hadis yang diterima umat Islam memiliki dasar yang kuat dan dapat dipercaya. Dalam artikel ini juga membahas penerapan praktis iktibar sanad dalam menilai keabsahan hadis tertentu, membantu pembaca memahami bagaimana metode ini diaplikasikan dalam praktik. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang iktibar sanad menjadi kunci dalam menjaga keutuhan dan keaslian ajaran Islam. Artikel selanjutnya berjudul Kritik Sanad Hadis, telaah metodologis oleh Edri Najiran. Dalam artikel ini, penulis menyoroti perlunya evaluasi kritis terhadap metode tradisional dalam menilai keabsahan sanad hadis. Penulis menyoroti subjektivitas dalam penilaian perawi dan kurangnya transparansi dalam proses penelitian sebagai masalah utama. Penulis juga mendorong pendekatan yang lebih sistematis dan transparan, serta penggunaan teknologi informasi untuk mendukung verifikasi dan penilaian perawi. Artikel ini menegaskan perlunya dialog terbuka antara para ahli hadis untuk meningkatkan pemahaman kolektif tentang metodologi yang lebih baik dalam menilai sebuah sanad. Artikel selanjutnya yaitu berjudul Metode Kesahihan Sanad Hadis, telaah terhadap pemikiran Syuuti Ismail dalam kaidah kesahihan hadis oleh Makmur, Muhammad Ismail, dan Burhanuddin. Di dalam artikel ini, penulis membahas metode penilaian kesahihan sanad hadis menurut Syuuti Ismail. Syuuti Ismail menekankan pentingnya integritas dan kredibilitas perawi, serta kontinuitas sanad tanpa putus. Metode ini menggunakan ilmu al-jarh wa ta'dil untuk mengevaluasi kejujuran dan ketelitian perawi. Di dalam artikel ini juga menguraikan prinsip utama Syuuti Ismail, seperti konsistensi riwayat dan keselarasan dengan riwayat lain. Metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari metode ini adalah pendekatan yang sistematis dan rinci, sementara kelemahannya adalah potensi subjektivitas dalam menilai karakter perawi. Kesimpulannya, metode Syuuti Ismail memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk menilai kesahihan sanad, membantu menjaga integritas dan keaslian ajaran Islam. Dilanjutkan artikel yang selanjutnya berjudul Kedudukan Sanad, Transmisi Hadis Nabi SAW menurut para ulama klasik oleh Ahmad Sayhuddin. Di dalam artikel ini membahas pentingnya sanad dalam transmisi hadis menurut pandangan ulama klasik. Rantai perawi atau disebut sanad merupakan elemen kunci untuk memastikan keaslian dan keabsahan hadis. Ulama hadis seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim menggunakan sanad sebagai alat verifikasi utama, menerapkan ilmu al-jarh wa ta'dil untuk menilai kredibilitas perawi. Secara keseluruhan, ketujuh artikel ini menekankan pentingnya sanad dalam ilmu hadis, baik dari segi sejarah, metodologi kritik, dan pandangan ulama.
Sanad merupakan elemen yang sangat krusial dalam ilmu hadis yang berfungsi sebagai alat untuk memverifikasi keaslian dan otoritas hadis Nabi Muhammad SAW. Setiap artikel memberikan kontribusi penting dalam memahami peran dan kedudukan sanad dari berbagai perspektif. Secara keseluruhan, artikel-artikel ini menegaskan bahwasannya sanad adalah komponen esensial dalam ilmu hadis yang tidak hanya berfungsi untuk memverifikasi keaslian, tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga tradisi dan transmisi pengetahuan Islam yang dapat diandalkan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Ingatlah kata mutiara, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa kita gunakan untuk mengubah dunia. Sekian dari saya, wa'afu minkum wa akhiran aqul lakum ilal liqa'. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.